Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, DPR RI telah menerima usulan pemerintah untuk mengganti rancangan undang-undang atau RUU haluan ideologi Pancasila HIP yang memicu kontroversi dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah memiliki isi yang berbeda dengan RUU HIP, yakni terdiri dari 7 bab dan 17 pasal. Berbeda dengan RUU HIP yang terdiri dari 10 bab dan 60 pasal. Selain itu, substansi pasal-pasal RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP. Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran falsafah dan sejarah Pancasila sudah tidak ada lagi. DPR dan pemerintah pun sepakat terlebih dahulu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut memberikan saran, masukan, dan kritik terhadap konsep RUU BPIP. Bersama pemerintah akan membahas RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut apabila DPR dan pemerintah sudah merasa mendapatkan masukan yang cukup dari seluruh elemen anak bangsa sehingga hadirnya rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini menjadi kebutuhan hukum yang kokoh bagi upaya pembinaan ideologi Pancasila melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut konsep RUU BPIP merupakan tindak lanjut atas permintaan penundaan RUU HIP. Mahfud menegaskan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pembubaran PKI dan larangan komunisme, Marxisme, Leninisme menjadi salah satu pijakan penting RUU BPIP. Isi rancangan undang-undang ini memang dulu merespon perkembangan masyarakat tentang ideologi Pancasila, sehingga kami di dalam rancangan undang-undang ini menyatakan seperti disampaikan oleh Bu Puan tadi, kalau kita bicara pembinaan dan pengembangan ideologi Pancasila, maka TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu harus menjadi pijakannya, salah satu pijakan pentingnya. Yang kedua, rumusan Pancasila, kita kembali apa yang dulu dibacakan oleh Bung Karno pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, yaitu Pancasila yang sekarang tertuang di dalam pembukaan dengan 5 sila dalam satu kesatuan makna dan satu tarikan nafas pemahaman. Nah, ini adalah satu sumbang saran dari pemerintah kepada DPR. Dan tadi kami bersepakat ini akan dibuka seluas-luasnya, masyarakat yang ingin berpartisipasi membahasnya dan mengkritisinya silahkan. Tadi kami bersepakat juga nanti akan segera dibuka ini dokumen terbuka, nanti bisa dilihat di websitenya DPR. Apa sebetulnya urgensi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan apa implikasi RUU BPIP ini terhadap kehidupan masyarakat? Saya akan membahasnya bersama 3 narasumber. Yang pertama Ibu Lestari Murdiat atau Bu Reri, Wakil Ketua MPR RI. Kemudian Bayu Dwi Anggono, Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember. Dan Prof. Romli Atma Sasmita, Guru Besar Fakultas Hukum Unpad. Sudah bergabung terlebih dahulu Bu Reri. Selamat malam Bu Reri. Selamat malam. Baik, Bu Reri, apakah langkah mengganti RUU HIP dengan RUU BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sudah tepat? Begini ya, sebetulnya kalau saya ya tidak melihat bahwa itu mengganti. Jadi ketika kita bicara RUU HIP yang lalu, kita tahu persis bahwa banyak sekali kontroversi dan fraksi Nasdem sendiri termasuk salah satu fraksi yang menolak. Jadi dalam konstelasi tersebut kemudian terjadilah diskusi dan pemerintah kemudian mengajukan bahwa sebetulnya yang diperlukan itu jadi ada penjelasan disampaikan adalah terjadi kesalahpahaman, dan ini dalam pimpinan MPR juga terjadi diskusi bahwa kita tidak membutuhkan sebuah RUU yang berbicara mengenai haluan ideologi. Pancasila itu dasar negara dan sudah final. Nah, kemudian bersama-sama dengan pemerintah mengajukan kepada
DPR bahwa yang diperlukan itu adalah sebetulnya sebuah payung hukum yang sifatnya teknis, tetapi memiliki kekuatan hukum yang kemudian memayungi dan memberikan semacam kekuatan agar BPIP bisa menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi mungkin ini perlu ada klarifikasi, dan saya rasa beberapa yang lalu ketika pemerintah dan DPR bersama-sama sudah bertemu dan menjelaskan kepada publik langkah-langkahnya, maka yang diajukan adalah RUU PIP. Saya kira itu juga salah satu hal yang memang harus kita tegaskan ya, dan kita klarifikasi. Tapi yang jelas Bu Reri, secara substansi, secara tujuan memang berbeda sekali antara RUU HIP dengan RUU BPIP, begitu ya Bu? Iya, saya terus terang belum membaca, tapi dari penjelasan yang disampaikan oleh Ketua DPR itu berbeda. Nah, ketika ditanyakan perlu apa tidak sih sebetulnya? Nah, sebetulnya wacana RUU PIP ini sendiri kan menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan. Apakah perlu kalau kemudian BPIP ini sendiri sebagai suatu badan tidak memiliki payung hukum yang jelas dan berada hanya sebagai sebuah lembaga negara yang payungnya adalah Perpres, maka sangat mungkin terjadi apabila kemudian terjadi pergantian pemerintah dan pergantian rejim, ada kebijakan-kebijakan baru, sehingga arahnya dan tujuan awal berdirinya BPIP sendiri menjadi tidak sangat mungkin. Ini kita juga menghindari adanya monolitik ya. Kita mesti ingat apa yang terjadi pada waktu periode-periode yang lalu. Baik. Mas Bayu kalau Anda melihat apakah memang ada kebutuhan untuk menjadikan BPIP ini memiliki payung hukum yang lebih tinggi, yaitu undang-undang, jadi tidak hanya sekedar peraturan presiden? Ya Mbak Sylvia, menurut saya kita juga harus memahami bahwa Pancasila itu harus menjadi ideologi yang bekerja atau working ideology gitu ya. Untuk menjadi ideologi yang bekerja, dia harus pertama diyakini dulu rasionalitasnya, kebenarannya begitu oleh seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, dimengerti, difahami. Baru yang terakhir dia dipraktekkan dalam kehidupan sehingga menjadi ideologi yang bekerja lah. Dalam konteks saat ini, hampir 20 tahun sejak 98 sampai 2018 itu terjadi kekosongan pembinaan ideologi Pancasila yang sifatnya terencana, terpadu dan sistematis begitu. Baru 2018 kemudian Presiden Joko Widodo membuat sebuah kebijakan dalam konteks mendirikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui produk Perpres Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. Prakteknya ternyata sangat sulit untuk kemudian bisa melaksanakan fungsi BPIP ketika itu dalam bentuk peraturan presiden. Ada 3 kesulitan. Yang pertama adalah bagaimana BPIP itu bisa mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan dengan lembaga-lembaga negara lain yang sudah diatur dengan undang-undang. Yang kedua adalah akan sangat nampak kental diskresi presiden. Kita tentu memiliki traumatik dengan periode sebelumnya gitu ya, era Orde Baru yang kemudian lembaga ini menjadi alat stempel kekuasaan. Maka kalau ini ditempatkan menjadi organ dengan tingkat peraturan presiden, diskresi presiden akan sangat nampak di sana sehingga harus diangkat menjadi organ undang-undang. Yang ketiga adalah justru kalau menjadi undang-undang semua pihak bisa turut serta. Kita metode pembinaannya bagaimana? Melibatkan semua pihak agar tetap dalam konteks negara hukum demokratis. Semua bisa terlibat memberikan sumbang saran bagaimana konteks pembinaan kita agar tidak seperti era sebelumnya yang lebih edukatif, partisipatif, akuntabel. Dan yang terakhir justru bisa dilakukan pengawasan secara efektif. Kalau jadi undang-undang, DPR bisa melakukan pengawasan. Jadi kalau ada konteks pembinaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, maka DPR bisa untuk menjadi lembaga yang mengawasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila oleh BPIP. Begitu Mbak Sylvia. Jadi begitu urgensinya ya. Kalau Prof. Romli melihat secara tujuan, apakah BPIP ini ketika nantinya sudah berbentuk undang-undang memang akan lebih bisa bagaimana membumikan Pancasila, menginternalisasikan Pancasila sampai ke kehidupan masyarakat yang terkecil? Menurut saya ya, urgensi dan tidak urgensinya badan yang membina Pancasila itu sebetulnya tergantung dari beberapa masalah ya, faktor. Faktor yang pertama tentu bagaimana caranya tadi membuat jadi bekerja ideologi itu di dalam masyarakat. Itu pertama. Dan masih menjadi tantangan menurut saya. Ya, apakah perlu ada badan untuk supaya bekerjanya Pancasila masyarakat
Ya. Atau cukup dengan penataran saja. Seperti dulu yang dinilai penataran dulu itu dianggap P4 itu dianggap salah lah, keliru, indoktrinasi ya. Jadi kita ini sudah jadi kebiasaan ya, ganti pemerintahan, ganti pasakan. Sisa masa lalu dianggap selalu salah. Ini keliru. Saya agak berhati-hati setelah mengamati perkembangan Republik ini, ya. Bukan hanya era reformasi, jauh sebelum era reformasi. Karena kelahiran saya tahun 44, jadi saya melihat perkembangannya seperti ini, ya. Ternyata, memang yang saya lihat akhir-akhir, terutama masa-masa Pilpres kemarin itu, sebelumnya juga, kita lihat ada ideologi lain selain Pancasila yang didengung-dengungkan, bahkan menuju negara Islam, ya kan? Nah itu masalah. Ya apakah itu sehingga kita mendorong menjadi satu badan khusus yang cukup perpres kemudian jadi undang-undang? Katakanlah kita setuju ada badan menggunakan undang-undang, ya kan? Ini masalahnya nanti efektivitas. Sudah jadi undang-undang tapi tidak efektif. Ini masalah harus diperhitungkan. Karena yang kita atur ini ideologi, bukan barang, bukan sesuatu komoditi, ideologi. Ya, jangan sampai yang sudah ada di Undang-Undang Dasar, jelas ya di Undang Dasar ada, diturunkan menjadi undang-undang. Ya, saya nggak tahu apakah nanti ya bisa kalau ada uji materi terhadap undang-undang dasar yang isinya sama. Hati-hati ya, jadi saya agak khawatir ya. Sudah final, setuju semua dengan undang-undang menjadi tidak final. Kemungkinan uji materi akan terjadi, nah itu menjadi tidak final lagi malah. Tolong dipertimbangkan ya. Ya, maksudnya baik, tujuannya baik, tapi caranya menjadi kontraproduktif nantinya. Belum lagi siapa yang duduk di sana? Apa benar Pancasilais? Nah ini masalah, ya. Ya, itu saja dari saya dulu sementara. Baik, nanti saya akan minta tanggapannya dari Bu Reri dan juga Mas Bayu, tapi kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami akan kembali melanjutkan perbincangan mengenai RUU BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bu Reri tadi menarik poin yang disampaikan oleh Prof. Ramli mengenai tujuan dari BPIP sendiri dan apakah sebetulnya BPIP ini menjadi jawaban dari berbagai persoalan yang terkait dengan Pancasila. Misalnya intoleransi, radikalisme, nilai-nilai Pancasila yang semakin berkurang di tengah masyarakat. Apakah pembentukan badan justru menjadi jawaban? Mungkin begini, sebelum kita bicara apakah perlu tidak perlu, satu hal yang harus kita sepakati dan ini saya rasa sudah menjadi kesepakatan bersama, kita tuh sudah tidak memerlukan lagi adanya tafsir-tafsir terhadap Pancasila. Jadi kembali lagi kita ketika bicara RUU BPIP tadi, sebetulnya adalah sebuah RUU teknis, sebuah undang-undang teknis yang disiapkan untuk memayungi BPIP. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah perlu RUU ini sendiri? Saya kira untuk menjawab ini, kita juga harus memberikan ruang yang sangat luas untuk menerima semua masukan. Perlu dilakukan kajian-kajian yang mendalam, termasuk juga kajian akademis, menimbang seperti apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Romli. Baik buruknya, jangan-jangan ini nanti malah menjadi kontraproduktif. Nah, apakah bentuknya nanti harus ada badan atau apapun, yang pasti harus ada sebuah organ resmi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan-kegiatan, khususnya melakukan sosialisasi. MPR sendiri salah satu tugasnya adalah melakukan sosialisasi Pancasila. Nah, bagaimana kemudian badan atau organ ini bisa kemudian menerjemahkan sampai dengan level yang terendah ya secara teknis dan agar pesan-pesan ini semua tersampaikan. Nah, saya rasa di situ sebetulnya kebutuhannya. Bu Reri, yang jelas tidak ada lagi ruang untuk mengubah ideologi Pancasila, tidak ada lagi ruang yang seperti yang dikhawatirkan oleh masyarakat di dalam RUU HIP, Bu. Tidak boleh lagi. Pancasila itu final. Pancasila itu sudah merupakan dasar negara dan bersifat final. Dan tidak boleh lagi ditafsirkan.
Nah, itu juga yang harus menjadi pemahaman kita bersama. Oke, baik. Mas Bayu, Anda melihat ketika nanti BPIP sudah berbentuk undang-undang, apa sebetulnya tugas fungsi utama yang harus dijalankan oleh BPIP untuk menjawab berbagai persoalan Pancasila yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat? Iya, kan saya katakan bahwa pembinaan ideologi Pancasila itu harus dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan sinkronisasi begitu ya. Kenapa demikian? Karena memang ya harus ada arah bagaimana pembinaan itu yang harus kemudian disepakati bersama begitu. Saya bandingkan saja Mbak Zilvia. Untuk kita, Gerakan Pramuka saja, itu ada namanya Undang-Undang Gerakan Pramuka yang di dalamnya bicara bagaimana model pembinaan Gerakan Pramuka. Di sana mengatur dalam undang-undang itu. Gerakan Pramuka itu ada namanya model pendidikan latihannya. Ada pengembangan kepramukaan, pengabdian kepramukaan, berorientasi pada pendidikan, kan begitu. Ada organnya, namanya Kuartil Nasional. Di dalam Undang-Undang 12 2010 tentang Gerakan Pramuka diatur. Kuartil Nasional ini berfungsi untuk melakukan pembinaan gerakan pramuka di seluruh Indonesia. Jadi artinya gerakan pramuka saja itu diatur bagaimana pembinaannya. Kemudian kita ada namanya pembinaan perfilman, pembinaan kesenian, pembinaan bahasa, pembinaan keolahragaan, bahkan pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga. Artinya justru hari ini kita agak timpang. Urusan-urusan yang sebenarnya dia adalah justru di bawah Pancasila, kita tempatkan dalam undang-undang dalam konteks pembinaannya, sementara pembinaan ideologi Pancasila sendiri itu justru kita tempatkan dalam level 4, organ yang diatur dalam peraturan presiden, bukan di dalam undang-undang. Dan harus kita ingat betul bahwa memang dalam isi undang-undang nanti hanya bicara bukan lagi menafsirkan sila-sila Pancasila, karena Pancasila jelas dia ada di atas undang-undang dasar, sifatnya adalah stat fundamental norm, norm. Bukan kemudian kita bicara penafsiran sila-sila Pancasila, tapi di dalamnya bagaimana kita akan mengatur soal koordinasi sinkronisasi antar lembaga negara dalam konteks pembinaannya, bagaimana penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihannya, bagaimana kemudian kita akan bicara kerjasama lembaga-lembaga negara. BPIP yang kemudian akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi tanpa akan berusaha mengambil tafsir monopolitik maupun sifatnya indoktrinatif yang di dalamnya justru BPIP akan mendorong semua lembaga negara untuk bersama-sama terencana, terpadu, sistematis dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Jadi Dan Anda saya melihat pikir, peran BPIP di sini lebih sebagai koordinator yang bisa menjembatani kepentingan berbagai pihak dan sehingga ada satu haluan, ada satu langkah yang seirama, begitukah Mas Bayu? Iya, tentu. Yang namanya pembinaan itu kan butuh yang namanya perencanaan, arahnya bagaimana, siapa melakukan apa, lembaga ini melakukan apa, lembaga lain melakukan apa, standarisasi pendidikannya seperti apa. Selama ini kan relatif semua melakukan sendiri. Misalkan berbagai lembaga benar melakukan, tapi mereka melakukan dalam konteks bidangnya masing-masing. Bagaimana kemudian itu harus dikoordinasikan, sinkronisasikan, belum ada kelembagaan itu. Dan problemnya ketika BPIP yang bertugas mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan itu hanya diatur di Perpres, sementara lembaga lain diatur dengan undang-undang, tentu ini adalah kesulitan yang luar biasa, Mbak Zilvia. Oke, Prof. Romli, sebelumnya BPIP menemukan ada pembuatan undang-undang dan juga peraturan daerah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Produk hukumnya ada sekitar 100-an. Nah, apakah ketika BPIP nanti berbentuk di bawah payung hukum undang-undang akan lebih memudahkan kinerja untuk mengkoordinasikan berbagai rumusan produk hukum agar selaras dengan Pancasila? Begini ya, saya mendengar tadi ini Pancasila ya, kalau saya melihat Pancasila itu bukan sekedar harus diamalkan saja, tapi harus pertama-tama, ini menurut saya Pancasila itu filosofi Ronslah. Filosofi Ronslah itu artinya nilai, values. Pancasila itu values. Nah, values inilah yang kita harus hargai. Satu nilai yang harus kita hargai, kita hormati. Menghormati sesuatu nilai itu tidak harus dengan undang-undang. Ya, walaupun memang bagus tujuannya, ya, melihat situasi kondisi sosial masyarakat yang sudah menyimpang jauh dari nilai Pancasila, memang perlu ada pengarahan, perlu ada pelurusan mengenai baik sejarah, asal mula, dan sebagainya. Walaupun final, ya betul final, tapi ternyata di masyarakat realitanya merasa tidak final. Ada yang merasa tidak final. Ini hati-hati. Nah, oleh karena itu, bagus memang dengan ini
ya dengan sarana yang disebut badan ini, akan tetapi tentu kita akan berpikir juga yang saya khawatirkan maksudnya baik memang, tapi pada saat itu nanti terjadi satu undang-undang, kemudian ada masyarakat mengajukan hak uji materi terhadap undang-undang yang namanya teknis, undang-undang organik ini teknis, tapi tetap kembali kepada isi nanti. Isi dari suatu pembinaan itu seperti apa, nanti di situ terjadi tafsir. Berujung pada Pancasila sebagai ideologi ditafsirkan lagi. Tolong hati-hati. Ya. Bahkan saya lebih setuju kalau memang diurusakan semua elemen, bukan hanya badan. Ya. Elemen-elemen bangsa ini terutama ya yang mengetahui agama, yang mengetahui sosiologi dan sebagainya, ya, terutama ekonomi kerakyatan seperti apa, ya kan? Jadi terima kasih. Ya, memang terima kasih Prof. Romli atas terima kasih. pandangan Anda tadi. Terakhir Bu Reri untuk menjawab berbagai keresahan tadi yang disampaikan oleh Prof. Romli dan juga kemungkinan akan terjadi salah tafsir, bisa di judicial review. Apa yang harus dilakukan supaya RUU BPIP ini tidak menimbulkan salah tafsir dan bisa menjadi produk hukum yang langsung bisa diimplementasikan dengan baik? Baik. Sayang sekali pemirsa, mohon maaf kami mengalami gangguan audio dengan para narasumber kami. Namun kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, Ibu Reri, Mas Bayu, Prof. Romli yang sudah berbagi pandangannya mengenai RUU BPIP dalam program Prime Talk hari ini.